Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SDN 3 Blambangan yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah TK Dharma Wanita 77 Blambangan yang saya hormati, Bapak Aryono Susilo MPD selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi yang saya hormati, Bapak Johan Erdit Darmawan CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru baik dari SDN 3 Blambangan dan TK Dharma Wanita 77 Blambangan yang saya hormati. Tiada kata yang patut terucap dari seorang hamba terhadap Khaliknya, melainkan untaian rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan hidayah, inayat, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Rahmat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Sabtu 28 Januari 2023, susunan acara diseminasi budaya positif sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, acara inti. Acara kelima, sesi tanya jawab. Acara yang keenam, doa. Acara yang ketujuh, penutup. Bapak Ibu guru yang saya hormati, memasuki acara pertama, acara pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu silahkan berdiri. Disampaikan terima kasih, dimohon untuk duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Bapak Aryono Susilo MPD selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Blambangan 3,
Bapak Ibu Dewan Guru baik SD atau TK yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan Allah Subhanahu Wa Taala pada siang hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan beliau Bapak Johan selaku calon guru penggerak di SD Belambangan 3 ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari akan mempunyai satu dampak positif bagi kita semuanya. Tentunya bukan hanya sekedar kumpul-kumpul Bapak Ibu, tidak sekedar makan-makan, tetapi nanti ada hikmah yang memang harus kita refresh. Meskipun kita sebagai guru sudah beberapa puluh tahun, minimal angkatan negara di sini. Jadi diseminasi ini adalah kegiatan pada kelompok yang ditujukan kepada Bapak Ibu sekelompok yang di sini sudah ada 2 lembaga, dan nanti itu adalah merupakan satu kegiatan di mana anggotanya bisa menerima, bisa merasakan, bisa mengapresiasi, bahkan bisa melanjutkan apa yang disampaikan. Sehingga nanti kami harapkan Bapak Ibu jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bahwa kegiatan ini adalah merupakan satu kegiatan yang bisa menjadi satu tolak ukur. Tolak ukur Bapak Ibu yang mungkin sudah menjadi GP, ini bisa menjadi satu barometer dari Bapak Ibu yang nanti sudah mendaftar sebagai CGP pada angkatan ke-89. Insya Allah nanti Maret Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu bisa mencoba untuk bisa mendaftar pada CGP yang sekarang sudah angkatan 8 dan angkatan 9, silakan. Pak Johan ini berjuang untuk sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mengimplementasikan di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saya minta tepuk tangan buat Pak Johan sebagai penyemangat sebagai CGP di sini. Mudah-mudahan nanti lulus. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan kedua dari Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Belambangan. Kepada yang terhormat Bapak Nur Hasan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Aryono Susilo SPD selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK Dharma Wanita 77 atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Johan Herdi selaku calon guru angkatan 7 dan Bapak Ibu guru SDN 3 beserta guru TK Dharma Wanita yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah, tentunya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai saat ini kita semua masih diberi nikmat sehat dan sempat oleh Allah sehingga bisa hadir duduk bersama dalam rangka turut serta mengikuti dan mendukung kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif teman kita Bapak Johan Herdi. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Saya harapan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridha Allah, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Aryono Susilo yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau. Tapi kami sudah mengucapkan alhamdulillah jenengan kesini bisa menyempatkan untuk bisa hadir di tengah-tengah pelaksanaan aksi nyata ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih undangan spesial tentunya kepada ibu-ibu TK atau yang mewakili yang semestinya sudah undur, namun karena ini merupakan sebuah program yang harus kita hubung bersama dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami atas nama Kepala Sekolah
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terlaksananya ini oleh Bapak Johan, dengan harapan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ari selaku pengajar praktek tadi untuk dapatnya ikut serta mendukung semata-mata demi suksesnya pelaksanaan ini, dan semata-mata sebagai tolak ukur untuk teman-teman kita nantinya di angkatan berikutnya yang ikut calon guru bergerak. Alhamdulillah Pak Johan sudah beberapa bulan ini mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan dari ilmu selama mengikuti CGP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara diseminisasi budaya positif ini akan dibuka oleh Bapak Kepala SDN 3 Belambangan, yaitu Bapak Nur Hasan. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Acara diseminasi aksi nyata budaya positif untuk menciptakan sekolah ramah anak sesuai dengan filosofi KHD dan mewujudkan model belajar melalui penerapan segitiga distribusi angkatan 7 tepat pada pukul 10.15 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita mulai acara ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya dan partisipasinya. Marilah kita dukung Bapak Johan Erdi Darmawan ini dalam melaksanakan tugas sebagai CGP. Untuk selanjutnya, pemaparan tentang aksi nyata ciptakan sekolah ramah anak sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan mewujudkan merdeka belajar melalui penerapan segitiga restitusi yang akan dipaparkan oleh Bapak Johan Erdi Darmawan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini terima kasih telah memberikan waktu di sini untuk saya selaku calon guru bergerak. Selamat datang Bapak Ari yang telah menyempatkan waktu. Kemudian perwakilan dari TK Dharma Wanita 77 yang juga membantu di siang seperti ini. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini saya akan berbagi tentang apa itu budaya positif. Di sini saya akan mendiskusikan adalah aksi nyata budaya positif ciptakan sekolah ramah anak sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan mewujudkan merdeka belajar melalui penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan, di sini ada dua tokoh yang mendampingi saya selama pembelajaran, yaitu Pak Aryono Susilo MPD sebagai pengajar praktek. Beliau adalah mengajar di SDN 2 Tembok Rejo. Yang kedua adalah fasilitator atas nama adalah Ibu Tutus Ernawati. Beliau berasal dari, ini adalah fasilitator di LNS yang selalu memberikan semangat. Konsep utama budaya positif pada modul 1.4 ini yaitu 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Baik, Bapak dan Ibu-ibu, di sini yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Di paradigma belajar ini kita menganggap bahwa apa yang kita pikirkan
apa yang kita inginkan itu bisa diwujudkan pada anak-anak. Perubahan paradigma dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, ramah, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Anak-anak di sini diminta untuk bisa memberikan pesan dalam mandirian, kemudian bisa bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini ada kepala K, A, dan B. Misalnya adalah A ini adalah Bapak, Ibu guru semuanya. Kemudian yang B ini adalah teman Anda yang mana ingin membuka tangan Anda. Ya. Dan si A ini atau Anda pribadi ini menyobek sebuah kertas kecil, kemudian ditulis sesuatu yang sangat berharga. Kemudian teman Anda atau si B ini ingin tahu, sifatnya kepo, ingin tahu ya, ingin tahu apa yang dipegang oleh Bapak dan Ibu tadi. Dan kemudian apa yang dilakukan? Dari sesuatu yang mencoba sifatnya dengan cara merayu, membujuk dengan cara baik-baik, kemudian bisa juga memberikan sesuatu uang atau memberikan barang supaya apa teman Bapak Ibu tadi itu adalah bisa membukanya. Kita perhatikan di sini misalnya ya, kita buka dengan cara apa? Bisa mengkritik atau yang apa yang lainnya di sini. Tapi apa kenyataannya? Kontrol ini sifatnya yaitu bersifat motivasi yang di dalam dirinya sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa memberikan. Jadi kalau kita bagi coba sini apa namanya, kontrol tangannya sini. Apa yang terjadi? Kita coba sini ada yang mengkritik, ada yang mungkin yang merayu, ayo bukalah. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya tetap tidak mau membuka karena itu sesuatu yang berharga. Sampai teman tadi sampai mengancam, kemudian menghardik dan sebagainya untuk menyelesaikan itu. Tapi tetap yang namanya gempalan tangan ini tidak terbuka. Slide berikutnya, kemungkinan jawabannya yaitu adalah bersedia membuka dan tetap bertahan menutup kepala tangan. Apa membuka dan menutup tangan itu ada disebabkan apa tadi? Siapa yang sesungguhnya mengontrol kita? Siapa yang menutup tangan dan bisa dengan segala cara membuka tangan rekan? Jawabannya tentu kita sendiri. Tidak ada yang bisa mempengaruhi kita. Mungkin yang bisa mempengaruhi kita itu faktor eksternal tapi faktor yang mendalam yang menyebabkan kita ini membuka ya dirinya kita sendiri. Jadi yang mengontrol kepala tangan kita, apakah kita membuka dan menutup kepala tangan itu tergantung pada diri kita sendiri, diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saya itu. Ketika misalnya di kepala tadi, kalau anaknya itu tadi membutuhkan uang mau, berarti ada ada eksternal yang menyebabkan dia itu kebutuhan berarti membutuhkan sesuatu membukanya, tapi bukan karena inisiatif sendiri. Dia adalah respon efektif. Slide berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol pemikiran kita, yaitu sebagai guru pemantau atau stimulus respon pemikiran lama, kita mencoba orang lain berpandangan sama dengan kita. Apa yang kita unek-unekan supaya orang lain itu mau dan menerima dan melakukan. Jadi misalnya kita punya angan-angan, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Guru juga
kamu harus seperti ini, harus patuh terhadap peraturan sekolah misalnya. Tapi menurut teori kontrol dari Dr. William mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sudut pandang kita itu berbeda. Apa yang kita pikirkan tidak tentu sama dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Jadi menganggap kita sebagai pendidik, apa yang kita pikirkan dengan apa yang dipikirkan oleh siswa itu pasti berbeda. Terkadang kita menyuruh anak itu kok malah tidak mau karena ada pemikirannya yang berbeda. Stimulus respon yang kedua adalah perilaku buruk dari dilihat suatu kesalahan. Kalau orang yang namanya anak tadi melakukan kesalahan, itu pasti melakukan keburukan, kejelekan, pasti cap. Oh kamu jelek, kamu ini, kamu kok menyontek ya, kamu kok bolos, itu berarti dianggap kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuan ini yang harus kita gali. Nah, di situ nanti ada yang namanya nilai-nilai kebajikan yang harus disepakati atau nilai kebajikan yang dipercaya dan harus dilakukan. Orang lain itu menganggap bisa mengontrol saya, tetapi sebenarnya orang lain itu tidak bisa mengontrol saya, dan saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya itu adalah hanya Anda sendiri yang mengontrol diri Anda sendiri, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, seperti permainan kepalan tangan tadi. Jadi kepalan tangan tadi yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Jadi tidak bisa orang lain itu mengontrol. Mungkin mengontrolnya sifatnya bisa membuka, tapi sifatnya itu sementara, tidak sifatnya jangka panjang. Maka di sini pembiasaan dari budaya positif ini adalah dalam jangka panjang. Yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan. Nah, di sini pemaksaan dan bujukan itu adalah gagal, satu yang gagal. Kenapa di situ? Itu dari sifat pemikiran lama kita. Jadi pemikiran lama kita itu kalau kita merayu, kalau sudah merayu, kemudian apa yang dilakukan pasti memaksa. Kalau kita berbicara kepada anak, kemudian anak itu tidak menerima, pasti kita bawaannya marah, bawaannya ingin diterima. Pada dasarnya di sini yang namanya teori kontrolnya harusnya adalah adanya kolaborasi kondisius atau kerjasama yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Adanya suatu kesepakatan dari anak dan guru. Kemudian berpikiran menang kalah. Dan berpikiran menang kalah ini apa? Nah, tadi ada orang yang menganggap bisa membuka, oh saya bisa membuka kepala tangan teman saya karena ini membuka kepala tangan saya. Padahal itu dianggap oh berarti bersifat subjektif. Orang yang bisa memerintahkan orang lain menang kalah, sifatnya menang kalah, pemimpin. Tapi di situ yang berpikiran teori kontrolnya harusnya adalah yang mana menang-menang. Jadi tidak ada yang melakukan sesuatu tindakan itu karena orang lain, tapi melakukan tindakan itu atau perbuatan itu sesuai dengan hatinya, sesuai dengan motivasi di dalam dirinya, sehingga apa yang dilakukan itu adalah bisa diterima oleh semua. Maka berpikir menang-menang, tidak ada yang bersifat objek, ada yang sifatnya anak yang digeskan. Maka di sini timbul namanya sifat motivasi di dalam dirinya. Berikutnya, teori kontrol menurut Dr. William Dasar, ilusi kontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid itu untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid,
Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kalau kita mengajak siswa, tapi kalau siswanya itu lagi moodnya baik, maka dia bisa mau. Tapi kalau moodnya tidak baik, kalau tidak mengizinkan, maka tidak mau. Maka ini menurut teori kontrol William Glasser. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa itu adalah sesuai dari dalam hatinya. Jadi tidak bisa orang lain itu memaksanya. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini apa? Penguatan positif rujukan, bentuk kontrolnya, contohnya. Nah, nanti belajar yang sungguh-sungguh ya. Nanti pasti pintar dan juara kelas. Apakah itu nanti bisa mempengaruhi anak untuk melakukannya? Belum tentu. Kalau itu belum terbuka dari motivasi dari dirinya sendiri, belum tentu mampu menguatkan karakter anak itu. Ilustrasi yang berikutnya adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, menggunakan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Identitas gagal di sini contohnya, ya ampun nak, orang tuamu itu loh di rumah capek-capek kerja, kamu di sekolah hanya bermain. Benar nggak, teman-teman? Mungkin seperti itu atau mendengarkan orang seperti itu. Ini adalah menguatkan anak itu gagal dalam identitas, karena berbicaranya negatif. Itu adalah sebenarnya tidak efektif. Dan mungkin juga sebentar anak itu nurut menghentikan apa yang terjadi, tapi itu tidak bersifat namanya. Tetapi ini yang perlu dilihat, kata-kata dari bapak ibu itu tadi melukai hati anak, yang sampai dewasa nanti ingat bahwa dirinya merasa direndahkan, bahwa dirinya merasa buruk dan untuk orang dewasa. Ini yang harus kita jaga. Jadi kata-kata apapun yang keluar dari dalam diri kita, usahakan berkata yang baik. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang diri saya sendiri ingin anak saya itu baik dengan cara saya sendiri, dengan cara melakukan sesuatu, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Nah, banyak orang tua saya itu yang memiliki tanggung jawab untuk membuat muridnya berbuat hal-hal tertentu yang terkadang itu tidak bisa diterima oleh anaknya. Maka apapun yang dilakukan dapat terima itu dengan cara apa? Dengan cara yaitu melakukan yang namanya menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini maksudnya adalah seperti itu. Jadi kadang kita punya anak, saya sendiri punya anak, menginginkan anak saya berbuat baik. Kamu harus belajar, harus ini. Nah, kita harus tumbuhkan dengan motivasi di dalam dirinya supaya anak itu bisa melakukannya tanpa harus disuruh terus. Berikutnya, nah, perubahan paradigma belajar ini tersebut sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana di situ tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini tujuan kita hanyalah menuntun, Bapak Ibu. Tidak bisa memaksakan anak itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam hal menuntun, laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara disebut mengibaratkan peran pendidik
seperti seorang petani atau tukang kebun. Pesertanya itu adalah sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Dan di sini namanya petani menanam padi. Ketika menanam padi, apa yang bisa memaksakan biji padi itu tumbuh menjadi jagung? Pasti tidak bisa. Disinilah konsepnya adalah padi yang kita tanam tadi itu tidak mungkin menjadi sebuah jagung. Sama dengan anak. Setiap anak itu punya keunikan, punya ciri khas tertentu, punya bakat minat yang berbeda-beda. Ada yang anaknya suka menyanyi, ada yang suka menulis, melukis. Kita tidak bisa memaksakan anak itu mengerti apa yang kita inginkan. Itu adalah pesan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu tugas kita hanyalah menuntut dan menuntut. Berikutnya, disiplin positif. Coba di sini Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin positif yang Bapak Ibu pahami? Disiplin positif itu apa? Tentang apa? Disiplin waktu, ya. Kemudian apa lagi? Disiplin berpakaian. Mungkin disiplin dalam bersikap. Dari Bayu mungkin disiplin apa? Mengontrol diri, ya, mengontrol diri, yaitu tidak mengontrol dirinya untuk melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri tanpa ada paksaan orang lain. Jadi diidentikan dengan, kalau kita pahami itu peraturan. Biasanya itu peraturan. Disiplin, ada peraturan. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Dilarang membuang sampah sembarangan. Disiplin. Jadi anak itu merasa disiplin itu berarti ada sesuatu yang harus dilakukan. Berikutnya, ya. Disiplin di situ berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Belajar apa? Belajar dirinya sendiri untuk mengontrol, belajar dirinya sendiri untuk memerintahkan dirinya sendiri tanpa diperintah oleh orang lain. Ini disiplin. Membuat dirinya sendiri untuk menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi orang anak itu melakukan sesuatu, disiplin itu pasti ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, nilai-nilai kebajikan yang ingin diraih. Nah, namun dalam budaya kita, makna disiplin itu berubah. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, yang seperti saya katakan tadi, peraturan kelas. Jadi anak kalau disuruh disiplin, ya berarti benarnya itu peraturan. Ada peraturan yang mempunyai beban. Padahal disiplin itu tidak seperti itu, belajar mengatur dirinya. Tapi pemahamannya anak yang kita pahami, kamu disiplin pasti di dalam benak kita itu disiplin itu berarti sesuatu yang bebannya banyak. Kerjakan PR, kemudian belajar, membersihkan kelas, dan sebagainya. Banyak kata disiplin. Yang mana kecenderungannya yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi anak-anak itu menganggap bahwa kata disiplin itu sesuatu yang jauh dari pandangan enak. Pengalaman Bapak Ibu mungkin ketika sekolah, pernahkah mendapat hukuman? Boleh, mungkin pernah dapat hukuman atau kata disiplin? Ya, apa disiplinnya? Tidak, dipecut. Nah, ini ada disiplin. Jadi disiplinnya pernah nggak pengalaman? Pernah dikatakan sesuatu yang ini menurut saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Ketika itu saya
Dulu di SMP saya itu pernah dijewet sama guru biologi saya. Padahal saya itu tidak kami. Yang kami itu adalah teman saya yang berada di belakang. Tetapi yang namanya guru itu yang menganggap kami itu saya. Dan dijewet ketika itu saya kaget. Loh, apa saya Pak? Dan ini kami lagi dijewet. Padahal saya tidak melakukannya. Yang melakukan adalah yang kami itu anak-anak. Dan perbuatan ini masih melekat dalam benak saya. Nah, kita refresh ke balik belakang, bapak ibu guru juga yang lainnya mungkin punya pengalaman. Apa pengalaman dari kata disiplin yang pernah? Karena ketidaknyamanan, tidak nyaman itu mungkin pernah dicubit. Dari Bu Ayu pernah punya pengalaman? Sering. Apa itu Bu Ayu? Dikunci gerbang. Dikunci gerbang. Terlambat. Datang terlambat, dikunci gerbang, pulang kemudian. Oh. Jadi pengalamannya Bu Ayu yaitu ketika sekolah dikunci gerbangnya, ketika selesai buka lagi boleh masuk. Tapi tidak dihukum apa-apa Bu? Tidak dihukum ya. Nah, mungkin yang lainnya mungkin ada yang dihukum mungkin suruh lagi atau suruh melakukan bersihkan kamar mandi, bersihkan WC. Nah, ini bentuk disiplin. Ya gimana Pak? Ya. Ya. Itu ketika pengalaman itu sekolah jenjang apa itu? SMP. Nah, alasannya kenapa kok sampai jenjang itu? Alasannya lawan merokok Ya. Ya, merokok. kamar mandi lah. Merokok. Nah, kesalahan merokok ya. Nah, itu ada merokok. Nah, dan di situ nih ada kebutuhannya. Menurut itu ada kebutuhan. Nanti ada materi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini yang namanya Pak Rahmat tadi merokok. Nah, merokok itu berarti ada kebutuhan dasarnya apa di sini merokok? Berarti ada kesenangan. Tapi di situ kesenangannya apa yang ingin didapatkan dari merokok itu? Padahal itu adalah sesuatu yang namanya nilai-nilai kebajikan itu harus bersifat asal yang mana dapat diterima oleh orang lain. Nah, di situ adalah pengalaman-pengalaman kita ketika di sekolah pasti tidak mengenakan. Berikutnya, disiplin yaitu kemampuan memerintahkan diri sendiri dan mengontrol. Nah, tadi sudah dikatakan itu sekali mengontrol dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat mengontrol diri kita kalau kita tidak mengizinkan. Dipaksa apapun tidak bisa mengontrol diri kita sendiri karena kita tidak mau dikontrol orang lain. Hanya kita yang dapat mengontrol dirinya. Tetapi di situ untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Pasti kita melakukan yang namanya disiplin itu ada yang namanya nilai-nilai positif yang ingin kita capai, nilai-nilai positif yang kita percaya yang kita harus lakukan. Nilai-nilai apa itu? Nilai-nilai yang bersifat yang tujuan mulia yang hendak dicapai oleh individu anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak, Ibu, guru hebat yang hadir di sini mungkin tidak asing lagi yang namanya profil pelajar Pancasila. Coba, apa itu profil pelajar Pancasila? Dari TK mungkin Bu Umi, profil pelajar Pancasila pernah dengar tapi tidak pernah kan? Profil pelajar Pancasila. Di TK ada apa namanya sosialisasi tentang
IKN seperti itu, implementasi belum. Oh ya. Jadi ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Ya kan, mungkin teman-teman yang bisa mengikuti. Yang pertama apa? Bagaimana bertakwa, berbahasa, kritis, kreatif, mandiri, Dia mandiri, akhlak mulia, berakhlak mulia, ya, terus, gotong royong. ya, gotong royong. Nah, di situ yang namanya profil pelajar Pancasila dijadikan elemen dalam merdeka ini, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa maksudnya di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Setiap manusia yang ada di Indonesia ini harus memiliki agama. Jadi tidak ada yang tinggal di sini yang memiliki agama. Harus memiliki agama. Harus punya hubungan antara dirinya dengan Sang Penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa. Maka di situ profil pelajar yang pertama ini harus dijunjung, yaitu beriman dan bertakwa, kemudian akhlak mulia. Jadi ada hubungannya kepada Sang Pencipta, kemudian akhlak mulianya adalah berhubungan dengan sesama manusia. Yang kedua, kebinekaan global yang tidak disebut tadi. Itu adalah menghargai nilai-nilai positif dari suatu daerah lokal kita. Budaya apa yang sudah ada, yang sudah baik, kita gali. Menghargai budaya-budaya lokal, budaya-budaya daerah lain, kemudian juga menghargai kebudayaan dari luar negeri. Meskipun kebudayaan itu harus kita saring dulu, harus kita pilah-pilah kebudayaan dari asing itu baik atau sesuai tidak dengan kepribadian dari bangsa kita. Yang kedua adalah bergotong royong. Bergotong royong ini adalah sudah mengakar dari masyarakat. Tidak disuruh, misalnya ada tetangganya yang repot pas bantu tanpa disuruh pun, ada yang bangun rumah pasti ada yang bantu. Itu jiwa-jiwa dari jati diri bangsa Indonesia itu bergotong royong. Kemudian kreatif. Nah, kreatif ini adalah apa? Siswa dapat menciptakan sesuatu inovasi, penemuan-penemuan baru. Kemudian benar kritis, memilah-milah manakah itu benar atau salah. Mandiri, dapat berdiri sendiri, kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Berikutnya itu teori motivasi perilaku manusia. Dasar-dasar orang melakukan sesuatu atau tindakan itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain atau lembaga. Yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Dari ketiga perilaku ini, mana yang telah kita lakukan? Apakah kita melakukan sesuatu itu supaya dilem, supaya dihargai? Berarti poin yang kedua. Apakah kita melakukan sesuatu itu karena kita takut dimarahi oleh pemimpinan? Oh, nanti kalau saya tidak mengerjakan tugas, membuat jurnal, membuat RPP, saya nanti dimarahi oleh pimpinan saya. Yang mana ini kira-kira motivasi Bapak Ibu? Apakah motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Hukuman di sini bisa hukuman bersifat verbal, bisa hukuman bersifat fisik. Terkadang anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Takut dihukum. Karena di situ maka anak-anak itu berpikiran, maka membuat namanya pernyataan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Oh, nanti pasti saya nanti disuruh lagi. Nanti saya pasti dijewer lagi. Ini adalah motivasi bersifat eksternal dari orang lain kepada orang tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, mendapat sesuatu, ada yang menjanjikan. Nah, sampai nanti kalau ranking kelas saya kasih HP, ini motivasi supaya anak itu melakukan, bukan karena dirinya sendiri, tapi motivasi supaya apa sih?
Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, nanti ayah ibu saya menjanjikan saya memberikan HP atau yang lainnya. Ini motivasi eksternal juga, ada dorongan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Apa maksudnya menghargai diri sendiri? Menghargai diri sendiri di sini adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi anak itu berpikir, kalau saya melakukan ini pasti saya nanti apa yang saya dapatkan, yang saya lakukan itu nanti. Contoh itu motivasi internal. Dan disinilah yang kita harus tumbuhkan, yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita, motivasi di dalam dirinya sendiri. Anak belajar bukan karena paksaan dari orang tua, bukan paksaan dari guru, tapi anak belajar itu karena menurutnya kalau belajar saya akan menjadi pandai. Tapi itu adalah tuntunan dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Ini yang akan membentuk budaya positif anak-anak. Jadi kita sebagai pendidik di sini mengharapkan jangan lagi yang masih mungkin melakukan tindakan yang pertama, jadi ketidaknyamanan. Jadi kita harus menciptakan kenyamanan dalam lingkungan belajar di sekolah kita. Jangan lagi anak-anak itu dikasih sesuatu yang tidak nyaman, tapi sesuatu yang aman. Dengan cara apa? Ya itu tadi, dengan sesuatu motivasi menumbuhkan motivasi dalam dirinya agar melakukannya itu benar-benar dari dalam dirinya sendiri. Berikutnya, motivasi itu sesuai dengan Ki Haji Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan dirinya sendiri. Jadi merdeka tadi ada ciptakan sekolah ramah sesuai filosofi Ki Haji Dewantara, wujudkan merdeka belajar. Merdeka belajar di sini bukan anak itu bebas sebebas-bebasnya tanpa kontrol, tapi yang namanya merdeka itu tidak terlepas dari perintah. Ketika anak itu tidak bisa melakukan sesuatu ya, maka harus tetap kita tuntun, kita arahkan harus ini nah. Tetapi juga cakap memerintahkan dirinya sendiri. Maksudnya cakap memerintahkan diri sendiri adalah kontrol, apa yang sudah dikatakan tadi, mengontrol dirinya bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Itu pesan dari Bapak Pendidikan kita Ki Haji Dewantara. Berikutnya, restitusi. Apa itu restitusi? Di judul tadi Merdeka Belajar melalui penerapan segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, diterima oleh yang lainnya. Jadi di sini yang namanya restitusi itu hanya memperbaiki, tidak menyalahkan orang anak itu, tapi menciptakan pemecahan masalah dari anak itu apa. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah yang mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulianya apa, dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi yang namanya restitusi tidak hidup carpe diem, jadi juga memikirkan orang lain, mengontrol dirinya, apakah yang kita lakukan ini susah sesuai dengan lingkungan lain atau tidak. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah, tapi di sini bagaimana kesalahan itu dapat membuat kita belajar dari kesalahan itu supaya tidak terjadi lagi. Dan ini fungsinya guru tersebut itu. Jadi anak melakukan kesalahan, contohnya menyontek, supaya anak itu nanti tidak menyontek lagi bagaimana. Maka di sini fungsi dari restitusi, memperbaiki hubungan
Memperbaiki hubungan itu bagaimana? Ada teman yang bertengkar, kemudian cari pemecahan masalahnya. Apa pemecahan masalahnya? Tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam. Jadi anak-anak itu diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia itu mau untuk bercerita apa penyebabnya dia itu melakukan sesuatu. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sini mungkin Bapak dan Ibu-ibu pernah mendengar hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ini perbedaannya apa? Ketika hukuman, sesuatu yang meyakinkan dan tidak nyaman bagi siswa dalam jangka waktu yang panjang dibuat oleh guru. Nah, di sini tadi saya pernah kata-kata cerita pengalaman saya sendiri, itu hukuman pernah dijewer. Sampai saat ini ingat, itu adalah jangka waktu yang panjang. Konsekuensi, sesuatu yang tidak nyaman harus diterima murid dalam jangka yang pendek. Dipantau, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus berlaku seperti itu. Restitusi, suatu pilihan yang memuaskan murid dalam jangka waktu panjang yang dibuat oleh murid. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nanti ada nama istilahnya kesepakatan kelas. Biasanya kalau hukuman itu anak-anak itu berbohong supaya tidak dihukum. Konsekuensi, ada kesepakatan kalau melakukan kesalahan nanti apa yang didapat anak itu. Itu namanya konsekuensi. Restitusi, bertanggung jawab untuk berlakunya sehingga masalah terpecahkan, sehingga mungkin selalu menghormati dirinya dan orang lain karena adanya teori kontrol yang mendorong disiplin positif sehingga menciptakan konsep diri yang kuat. Yang berikutnya, yang namanya hukuman itu suatu identitas gagal. Apa itu identitas gagal? Memiliki dampak marah, merasa rendah diri dan mengasingkan. Kalau konsekuensi memiliki dampak kehilangan waktu jeda. Kemudian restitusi berdampak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Baik, berikutnya, mari kenali hukuman, konsekuensi, restitusi. Ajak Bapak Ibu Guru untuk mengenai yang mana yang dikatakan hukuman, yang mana yang dikatakan konsekuensi, yang mana yang dikatakan restitusi. Yang pertama, membimbing murid agar dapat memecahkan masalahnya dengan secara mandiri. Termasuk apa ini? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Membimbing murid agar dapat memecahkan masalahnya secara mandiri. Iya, restitusi. Kemudian kita simpan dulu jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Tidak ada apa efek apa pengaruhnya dan kok suruh lari. Terlambat kok hubungannya suruh lari, kenapa? Tidak ada hubungannya. Maka itu hukuman. Memberikan pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Termasuk apa ini? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Dia bilang restitusi, konsekuensi, hukuman, yaitu pada restitusi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Pernah Bapak Ibu melakukan seperti ini? Tidak, karena saya dulu pernah suruh nulis seperti itu. Saya sampai objeknya pernah suruh nulis, kamu nulis tidak akan terlambat lagi. Nah, sampai itu termasuk apa itu? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Membimbing murid agar dapat bersikap mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi. Nah,
Nah, ini jawabannya. Mungkin dari situ. Tadi ada yang mengatakan, tuh, jawabannya yang mana tadi? Membimbing murid agar dapat menegakkan tuh restitusi tadi. Tuh. Jadi mengajak anak berbicara. Lari keliling lapangan basket itu tidak ada hubungannya. Nah, itu namanya hukuman. Jadi tidak ada hubungannya, efeknya kan. Hanya membuat keinginannya masa kapok, tapi itu efeknya pendek. Memberikan pertanyaan, restitusi, menggantikan kelas konsekuensi, membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Tadi termasuk yang murid mengenakan sepatu, hukuman. Nah, melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK ini masih ada hubungannya. Bukan hukuman tapi konsekuensi. Karena masih ada hubungannya. Namanya olahraga pasti ada bentuk fisik. Jadi ada namanya bukan hukuman itu tapi konsekuensi. Masih ada hubungannya dengan pelajarannya. Tapi kalau kita misalnya jadi perambat terus kemudian suruh lari, itu gak ada hubungannya. Perambat kamu lari, gak ada hubungannya. Berikutnya 4, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi Bapak Ibu. Ketika anak itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya ini, maka anak itu akan memenuhi kebutuhan dasar dengan cara yang lain. Tadi sudah sampaikan tadi, seorang guru harus memahami kebutuhan dasar siswa, baru mampu melakukan tindakan selanjutnya apabila anak tersebut bermasalah. Kebutuhan dasarnya pertama adalah bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Kebutuhan makan, sandang, pangan. Kebutuhan ingin dilindungi. Ketika anak itu datang ke sekolah posisinya lapar, pasti itu bermasalah, lemas atau tidak konsentrasi dalam belajar. Itu kebutuhan tentang bertahan hidup, kebutuhan dalam fisik. Ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan diterima. Yang mana anak itu mencari perhatian. Ada yang anak itu mencari perhatian, ingin diterima. Nah, kita berikan anak kadang Pak, Bu. Nah, ini adalah anak itu sebenarnya kebutuhannya adalah rasa ingin diterima, perhatiannya, ingin ditamai. Mungkin di rumah perhatiannya, maka di situ diluarkan di sekolah. Karena itu adalah kasih sayang terima. Kemudian kesenangan. Apabila anak sekali kesenangan dengan gurunya, tentu anak tersebut mudah kesenangan. Kemudian kebebasan dalam artian mengungkapkan pendapat, menentukan pelajaran yang berdiferensiasi, yaitu beda-beda. Yang kelima adalah penguasaan. Anak ingin diakui bahwa dia merasa hebat. Berikutnya, studi kasus. Pak Budi adalah seorang guru kelas 4 di SD Harapan Bangsa, sedang bingung menghadapi ulangan salah satu murid di kelas bernama Andi. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Andi yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Budi, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi melakukannya? Dari 5 kebutuhan tadi, kira-kira yang mana itu? Yang nomor 1, yaitu tentang bertahan hidup. Nah, maka di situ yang lainnya, apalagi alasannya bertahan hidup. Kita buka jawabannya. Ya, dalam hal tersebut, maka Pak Budi harus menerapkan disiplin positif yang mana mencari tahu, meneliti. Yang pertama yaitu Andi benar-benar lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan. Maka itu ada konsepnya adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua adalah Andi itu merasa teman Andi jadi perhatian Andi. Kenapa kalau kalian selalu dimintai terus? Kan berarti perhatiannya juga supaya namanya Andi itu tadi bisa diperhatikan oleh temannya itu. Jahil oleh temannya. Yang ketiga, merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya. Jadi penguasaan. Jadi anaknya minta itu tadi masa takut, maka itu penguasaan. Yang keempat, Andi merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa orang tuanya karena selalu
dengan menu yang sama. Jadi ada rasa keinginan bebasan yang berbeda. Terakhir yaitu kesenangan hati, hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ini adalah kesenangannya. Jadi kesenangan dari dasarnya adalah kesenangan. Berikutnya, Ivan kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Padahal pada saat matematika Ibu Nina menanyakan pertanyaan Ivan hukum dan sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ivan yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Ibu Nina pada saat itu membiarkan teman-teman Ivan menertawakan Ivan dan menganggap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ivan untuk berdiri maju di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu Nina. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ivan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Nina terhadap Ivan? Setuju apa tidak? Tidak setuju. Nah, mengapa? Menceblokkan apa? Mental anak. Jadi menceblokkan mentalnya, menjatuhkan mentalnya anak karena dia masa maka di situ identitas gagal akan muncul. Nah, menurut Anda tindakan Ibu Nina itu termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Ya. Berikutnya, yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Nah, siapa yang bisa menghukum? Terang saya, yaitu yang sering menghukum anak-anak. Seperti ini. Ini penghukum berarti melakukan penghukuman. Terus terang, ini penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima manajer. Kita simak yang pertama yaitu penghukum. Bagaimana penghukum itu? Nah, penghukum itu biasanya orangnya adanya keras, melotot, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu dan terakhir selesai. Videonya seperti ini. Posisi penghukum. Ini ada anak yang datang terlambat. Ya, perhatikan ya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus melakukan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu tadi adalah posisi guru sebagai penghukum, yang mana anak ini malah membuat anak itu identitasnya gagal, malah terjatuhkan. Ini yang harus kita hindari, kata-kata yang posisi sebagai penghukum. Apa hubungannya terlambat dengan suruh lari? Itu tidak ada hubungannya. Tapi kalau itu ketika terlambatnya pada waktu pelajaran PJOK, masih ada hubungannya. Itu adalah penghukum. Yang kedua yaitu sebagai merasa bersalah. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu? Ya, gimana coba kalau kamu, orang tua kamu tahu berbuat begini? Kata-kata ini sangat menyakitkan dan membuat anak itu malah terpuruk, merasa bersalah.
videonya seperti ini. Posisi membuat merasa bersalah. Ya, itu. Jadi ekspresinya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, ini kamu Ya. bisa apa yang disebut absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, pada posisi tersebut, seorang guru itu menjatuhkan anak dengan bagaimana kalau nanti yang saya katakan kepada orang namanya kepala sekolah. Kalau saya dimarahi kepala sekolah gimana? Saya nggak bisa mendidik kamu ya. Nah, ini adalah membuat rasa bersalah anak, merasa kecewa anak. Berikutnya sebagai posisi teman, yaitu ayo bantu demi bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak bereskan. Ini biasanya bahasa yang dipakai seorang guru kepada siswa untuk mendekati anaknya peserta didik itu semakin akrab. Maka videonya kurang lebih seperti ini. Posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini Nah, nak? bahasanya lebih ramah. Iya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa mengucap saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang. Betul. Katanya hujan Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Ibu. Bisa lah Bu. Sudah ke sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu tadi adalah posisi guru sebagai teman. Tidak ada jarak dari guru dengan anak. Jadi menganggap anak itu seperti teman sendiri. Jadi seperti itu tadi bahasanya. Berikutnya posisi pemantau. Posisi pemantau ini biasanya tanyakan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu dapatkan ketika melanggar. Ini biasanya posisi pemantau. Videonya seperti ini. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu.
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Sebagai posisi pemantau di sini, yaitu guru membuat kesepakatan dengan siswanya ketika melanggar apa konsekuensi yang harus dilakukan anak itu. Jadi sudah tahu konsekuensinya apa. Ini bahasa pemantau. Yang terakhir yaitu sebagai posisi manajer. Suara netral, tidak emosional, tidak terlalu lama dan tidak bernada tinggi, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid, membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Videonya seperti ini. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa secara saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu tadi adalah posisi kontrol sebagai manajer yang mana mengajak siswa itu untuk menemukan permasalahannya dengan sendiri. Dan di sini motivasi ada penghukum, pembuat bersalah itu adalah identitas gagal. Teman dan pemantau adalah sebagai kontroler yang identitas berhasil atau sukses, tetapi yang paling baik dari kelima-lima itu adalah posisi sebagai manajer, yang mana identitas berhasil, sukses, dan dapat mengontrol dirinya. Ya. Berikutnya, yang keenam yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan kelas lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan semangat untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut untuk mengikutinya. Di sini, siswa akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti sekadar peraturan yang tertulis tanpa makna. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu ada yang namanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya di situ adalah nilai-nilai yang harus kita lakukan. Nah, nilai-nilai dari peraturan kelas itu ketika diambil dan dibahas kepada siswa, maka menjadi suatu keyakinan kelas, keyakinan yang harus kita lakukan. Kemudian ketika keyakinan kelas itu sudah melebar, maka menjadi daerah yang lebih luas lagi yang namanya lingkungan
lingkungan positif. Ketika lingkungan positif bisa berjalan, maka menjadi budaya positif. Dan berikutnya, pembentukan keyakinan kelas sekolah yaitu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat ditetapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan juga pendapat, bersedia meninjau kembali ketika keyakinan kelas itu tidak digunakan lagi. Dan berikutnya, kelas dan keyakinan. Yang pertama, kembalikan buku ke tempat. Keyakinan kelas yang kita berikan adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan kurangi di kelas atau koridor, termasuk keselamatan, keamanan. Ini adalah keyakinan kelas yang harus dipahami. Dan berikutnya, ini adalah praktek dokumentasi keyakinan kelas yang saya lakukan. Jadi anak-anak diberikan kertas, kemudian menulis di kertas tersebut, kemudian ditempel di dinding. Nah, kemudian membacanya. Anak-anak itu membaca keyakinan kelasnya. Nah, kemudian keyakinan kelas yang dibaca itu dirangkum menjadi sebuah keyakinan kelas. Anak disiplin, berani, berprestasi, semangat, bertanggung jawab dan luar biasa. Di situ maka dibuat yel-yelnya. Ya, itu adalah keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 4. Berikutnya, yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memenuhi dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur diri sendiri, menguasai dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Berikutnya, dalam sekitar sisi ada 3 sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan kelas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikutnya, di dalam tahapan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ketika anak berbuat salah, maka guru itu mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak semua atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik terhadap siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak melakukan atau merasa begitu. Ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan kesalahan. Kamu pasti punya kesalahan, mengapa melakukan hal tersebut? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang kamu penting buat kamu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai identitas keluarga? Apa nilai umum yang disepakati dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal yang ingin jadi apa kamu nanti? Berikutnya, ketiga restitusi yang saya Selamat siang Alvaro. Siang. Oke, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alvaro, Bapak memanggil Alvaro ke sini di ruangan ini. Alvaro tahu apa
Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Baik. Tadi Pak Johan itu mengamati Alvaro di dalam kelas ketika mengerjakan soal ujian. Alvaro itu melihat lembar jawaban dari temannya. Apakah itu betul? Ya. Iya. Tindakan yang kamu lakukan itu tindakan apa namanya? Menyontek. Menyontek. Tindakan menyontek itu tindakan yang benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Baik. Itu adalah suatu kesalahan yang telah Alvaro lakukan. Setiap manusia mengalami kesalahan. Begitu juga Pak Johan pernah juga mengalami kesalahan ketika sekolah. Alvaro tadi telah melakukan kesalahan, yaitu berupa apa tadi? Menyontek. Menyontek. Coba ceritakan mengapa Alvaro sampai menyontek ujian. Gara-gara kemarin tuh main HP, gak belajar, sama tidur malam-malam, Pak. Gak belajar terus bermain HP sampai lupa Waktu. Oke. Di situ coba masih ingatkah kesepakatan kelas kita waktu itu apa? Jujur, Pak. Jujur ya. Ya, jujur. Pak, dengan jujur itu Alvaro bisa menjelaskan kira-kira tindakan apa yang perlu Alvaro lakukan supaya di kemudian hari tidak menyontek lagi. Belajar, berdoa kepada Tuhan, sama mengerjakan semampunya. Itu adalah tindakan Alvaro untuk menghindari menyontek lagi. Sekarang Alvaro sudah tahu solusinya. Apa yang perlu dilakukan supaya tidak menyontek lagi kan? Sudah. Ya. Kapan itu akan dilakukan tindakan itu? Hari ini, Pak. Hari ini. Baik. Hari ini Alvaro akan menjadi jiwa yang berkepribadian baik, lebih baik, dengan tidak menyontek lagi ketika mengerjakan soal ujian, dengan cara tadi apa? Jujur, yaitu melalui tindakannya seperti apa? Belajar, berdoa kepada Tuhan, menjawab semampunya. Ya, bagus sekali. Semoga Alvaro menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua, menjadi anak yang soleh dan berprestasi. Amin. Tos dulu. Oke, terima kasih Alvaro. Silakan Alvaro bisa kembali ke kelas. Itu tadi adalah contek ya, kita ditanyai satu persatu. Oke, itu tadi kenapa seperti sampai contek? Alasannya karena tidak belajar, Pak. Nah, kenapa tak belajar? Tidurnya kemalaman. Karena apa? Lihat HP. Nah, ini adalah bentuk pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dilakukan oleh guru untuk menggali kepada siswa untuk mengungkapkan apa yang dilakukan. Berikutnya, ini terlambat.
baik atau jelek? Jelek. Setiap manusia pasti mengalami kesalahan, dan tadi adalah beberapa kesalahan. Apabila kita melakukan kesalahan ketika mengapa disampaikan agar tidak menjadi menanggapi langkah apa yang akan dilakukan supaya besok kalinya kulit tidak datang. Kemudian sambil berpelan-pelan, barunya menjawab, dan ini jam berapa? Jam 11. Yaitu datang makan dan kita biasa tidak boleh nonton di kamar supaya tangan tidak kaki itu ulang. Hari ini Uwin akan menjadi manusia yang berkebutuhan lebih baik dari kemarin dengan tidak datang selamat pagi di enam pagi yaitu data yang lebih cepat yaitu tidak berapa apa tadi tadi adalah anak yang datang terlambat, yaitu diberikan pertanyaan. Jika engkau ingin membuat suatu perubahan, maka ubahlah sedikit demi sedikit sikap dan perilakumu. Bergerak dan menggerak. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, nampaknya Bapak Ibu ini sudah mulai lelah dari tadi. Saya tergelitik Pak. Tergelitik bahasanya ya. Kalau misalnya itu muridnya seperti Pak Rahmat, apakah bisa itu direstitusi Pak? Bisa. Kalau seperti Bu Rini, seperti saya, insya Allah bisa. Kalau seperti Pak Rahmat, Pak, kira-kira apakah bisa Pak? Bisa. Direstitusi. Kalau di TK itu, apakah ada hukuman Bu? Kalau di TK itu? Oh tidak ada Bapak. Kalau di TK itu tidak ada. Saya melakukan restitusi dulu ada. Ya, jadi ada pertanyaan dari Bapak Rahmat untuk TK. Ya. Gimana kalau misalnya itu anaknya itu nakal, hukumannya gimana? Kalau di TK itu tidak sama dengan di SD, di SMP. Kalau di TK itu yang pertama dilakukan pendekatan. Betul Bapak? Ya. Kira-kira dari pemaparan yang disampaikan dari Pak Johan tadi, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya? Monggo, Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin ada pengalaman di kelas, mungkin apa ada permasalahan, mungkin saja Pak Johan bisa merestitusinya. Monggo, dari siapa yang mau bertanya?
Mungkin Bu Ina, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Tadi Pak Johan itu memaparkan tentang teori kontrol oleh Bapak siapa Willy tadi ya. Di situ ada beberapa teori kontrol. Nah di sini siswa kita kalau seperti Rafael itu seharusnya memakai teori kontrol yang mana kira-kira? Ya, terima kasih. Ya Pak Johan, ini dari Bu Ina kelas 1, wali kelas 1 bertanya. Tadi pemaparan Pak Johan itu tentang teori kontrol. Ada murid seperti Rafael. Gimana cara-caranya untuk merestitusi Rafael itu Pak? Monggo dijawab. Baik, terima kasih Bu Ina atas pertanyaannya. Tadi saya jelaskan yaitu tentang restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita lihat dulu Rafael di sini permasalahannya seperti apa. Kalau misalnya datang terlambat, maka seperti contoh tadi menstabilkan identitasnya dulu. Setiap manusia memiliki kesalahan. Begitu juga dengan Pak Johan memiliki kesalahan, maka kita identitas dulu. Kemudian anak itu dikuatkan, diberikan validasi kesalahannya apa. Kok datang terlambat kenapa? Oh datang terlambat karena bangunnya siangan. Bangun kesiangan kok kenapa? Tadi sudah disampaikan di situ. Misalnya kita gali lagi, mungkin karena tidurnya terlalu malam. Supaya tidak kesiangan, kamu harus apa yang lakukan? Bangun pagi Pak. Dan kata-kata yang bermakna inilah yang harus kita kembangkan kepada siswa untuk menumbuhkan jiwa anak itu untuk datang lebih pagi lagi. Misalnya dalam terlambat itu kasusnya itu tadi. Kemudian meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat, yaitu komitmen. Datang terlambat itu berarti tidak berkomitmen dalam suatu kegiatan. Itu adalah mungkin yang bisa saya jelaskan. Yang kemudian yang tadi dari pertanyaan Pak Ahmad yaitu masalah di TK tadi, yaitu tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di TK ketika disampaikan oleh Bu Ayu tadi sudah benar sekali, yaitu tentang pendekatan-pendekatan. Jadi jauh sebelum saya menerima pembelajaran ini, Bu Ayu atau pihak TK sudah lebih dahulu menerapkannya, yaitu pendekatan tanpa adanya hukuman. Nah, kalau sampai terjadi, saya tekan lagi, tidak ada hukuman. Jadi intinya sekolah sekarang ini tidak ada yang menghukum secara fisik. Jadi Bapak Ibu hebat di sini, diharapkan semuanya anak-anak itu ke sekolah dengan rasa anak sesuai filosofi KHD, mewujudkan merdeka belajar melalui penerapan segitiga restitusi tanpa adanya hukuman. Jadi maka sekarang gembor-gembor yang namanya hukuman pasti nanti ujung-ujungnya ham dan ham. Maka di situ pendidikan harus dari hati dan untuk hati. Itu Bu Ina mungkin yang bisa saya jelaskan. Jadi kita selalu melakukan pendekatan-pendekatan lebih lanjut. Terima kasih. Bu Ina sudah puas dengan jawabannya? Mungkin sudah jelas semuanya, Bapak Ibu. Mungkin Pak John ada close-nya yang mau disampaikan. Baik, Bapak Ibu Guru hebat di sini. Terima kasih Bapak Ibu Guru terakhir di kegiatan diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan di sini. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika dalam penyampaian tadi adalah menyinggung Bapak atau Ibu atau kata-kata salah. Tetapi di sini intinya adalah ada pihak TK dan SD harus bisa berkolaborasi, menciptakan budaya positif, yaitu
berkarakter yang unggul, maka akan terciptalah sekolah ramah anak sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, wujudkan merdeka belajar melalui penerapan segala restitusi tanpa bosan-bosannya. Gerakkanlah dari diri Bapak Ibu, mulailah dari diri sendiri, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan menggerakkan roda pendidikan Indonesia? Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikian kegiatan pada hari ini. Semoga dengan adanya aksi nyata ini bisa menggerakkan Bapak Ibu yang lainnya untuk mengikuti CGB. Apakah Bapak Ibu berminat mengikuti CGB? Baiklah. Ya, dari pemaparan Pak Jelas tadi bisa disampaikan bahwa anak-anak itu tidak harus diberi hukuman. Jadi kita itu di zaman sekarang ini tidak boleh memberi hukuman, tetapi merestitusi. Demikianlah acara aksi nyata pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya langsung saja diakhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Tia. Kepada yang terhormat Ibu Tia, silakan. Terima kasih. Baiklah, bersama-sama sejenak kita berdoa. Semoga kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini dinilai ibadah dan bermanfaat bagi kita semua. Syai'ulillahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syamaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan bil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan selesainya doa, selesai pula acara pada siang hari ini. Di sini saya selaku pembagi mata acara dan moderator mohon maaf apabila tadi dalam tutur kata saya yang kurang baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvaro Wajria Loir. Saya berasal dari SD Negeri 3 Blambangan. Saya merasa senang tadi berbicara bersama Pak Johan. Saya tidak akan mencontek lagi karena itu perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Saya sendiri tahu cara memperbaikinya. Saya tidak akan mencontek lagi sehingga menjadi orang yang jujur. Terima kasih Pak Johan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurin dari SD Negeri 3 Blambangan. Di sini saya berterima kasih kepada Pak Johan karena tadi sudah
mengajarkan saya solusi untuk tidak datang terlambat. Cara tidur tidak boleh terlalu malam dan bangun harus lebih awal agar bisa mengikuti kegiatan senam pagi pada pukul 6.45. Saya berterima kasih kepada Pak Johan karena sudah menyampaikan solusinya kepada saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Pak Johan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan testimoni dari aksi nyata yang telah dilakukan oleh Bapak Johan Erdit, CGP Angkatan 7 Banyuwangi dari SDN 3 Blambangan. Menurut saya, diseminasi yang telah dilakukan oleh Bapak Johan itu sangat bagus dan sangat positif. Kenapa? Karena dengan adanya diseminasi tersebut, kita Bapak Ibu guru dan siswa-siswi mengerti apa itu yang dinamakan dengan budaya positif. Dengan adanya diseminasi tersebut, kita juga mengetahui bahwasannya semua siswa memiliki kemerdekaan belajar dan memiliki perbedaan yang kita sebagai guru harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, semoga dengan adanya diseminasi ini, semua Bapak Ibu guru tergerak untuk mengikuti jejak dari Pak Johan, sekaligus dapat berbudaya dan berdampak positif bagi generasi muda, khususnya dari SDN 3 Blambangan dan dari siswa maupun dari Bapak Ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.